Halo semuanya, selamat datang di GeoKelas Online. Saya Alvina Seli Kamila dari tim KKN PPM UGM Tanjung Bunga akan menjelaskan terkait tutorial pemetaan dan bagaimana cara mendapatkan data spasial dasar untuk kepentingan pemetaan. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah memiliki sebuah platform yang bernama InaGeoPortal. InaGeoPortal ini merupakan salah satu produk dari adanya kebijakan satu peta yang diluncurkan pada tahun 2018. Nah, dalam platform ini tersedia beberapa data spasial dasar. Salah satunya adalah peta RBI dengan format shapefile yang bisa kita gunakan dalam hal pemetaan. Nah, untuk mendownload data-data ini, sebelumnya kita harus memiliki akun InaGeoPortal terlebih dahulu. Jika kita belum memilikinya, kita harus daftar terlebih dahulu. Jadi, untuk daftarnya, nanti di sini kita perlu mengisikan nama depan kita, nama tengah, nama belakang, dan nanti kita harus memasukkan username-nya serta emailnya, lalu kita sign up. Nah, nanti setelah sudah melakukan registrasi ini, maka kita perlu mengecek email dan kita harus mengeklik link yang ada di sana. Dan setelahnya, baru kita bisa memakai InaGeoPortal untuk mendownload berbagai data yang disediakan. Di sini karena saya sudah memiliki akunnya, maka saya bisa langsung login. Nah, setelahnya saya bisa langsung mendownload. Misalnya di sini saya ingin mendownload peta RBI dengan format shapefile dan saya pilih per wilayah. Maka akan muncul seperti ini. Jadi kita harus mengklik kanan pada wilayah yang ingin kita download data shapefile-nya. Baik, lebih jelasnya dapat kita lihat langsung di sini. Jadi nanti kita bisa mengklik kanan pada wilayah yang kita inginkan dan kita bisa mendownload data tersebut. Nanti ada pilihan skalanya, ada yang 1:25.000, ada pula yang 1:50.000. Nah, setelah kita download, kita bisa mengekstrak data tersebut dan kurang lebih data RBI digital dalam bentuk seperti ini setelah diekstrak. Berikutnya, kita akan mengenal beberapa perangkat lunak sistem informasi geografi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemetaan. Nah, di antaranya seperti ada ArcGIS di sini dan ada juga QGIS. Nah, untuk perangkat lunak yang open source atau gratis yang bisa kita dapatkan itu salah satunya adalah QuantumGIS. Nah, kita bisa mendownload langsung pada website resminya di sini. Dan kita bisa langsung mendownloadnya di sini seperti itu. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi di sini sudah muncul. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka QuantumGIS yang sudah saya install. Nah, untuk tampilan halaman utamanya di sini menunjukkan adanya menu bar, lalu di sini ada toolbar, dan di sini ada browser panelnya, di sini layer panel, dan di sini nantinya untuk halaman utama dalam pengerjaan peta seperti itu. Baik, untuk memasukkan data spasial yang kita inginkan, kita bisa add layer dan kita pilih sesuai dengan bentuk datanya, bisa vektor, raster, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa langsung mendrag data spasial yang sudah kita miliki. Misalnya di sini saya ingin menambahkan data administrasi kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Nah, seperti ini. Maka dia bisa langsung muncul. Selain itu kita juga bisa mengedit tampilannya. Nah, di sini kita bisa memilih kira-kira kita mau warna apa dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bisa menambahkan data spasial lainnya. Jadi di sini saya menggunakan data dari InaGeoPortal tadi. Nah, data-data ini merupakan data RBI digital seperti itu. Di
Di sini saya bisa memilih dengan dimensi yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya dimensi titik. Lalu saya juga bisa menambahkan dimensi lain seperti jalan atau dimensi garis. Perlu diingat bahwa yang kita drag itu adalah yang ekstensinya SHP atau shapefile. Nah, di sini untuk urutannya kita bisa memindahkan secara manual. Jadi kalau misalnya yang area kita taruh di atas, maka tentunya dia akan menutupi objek-objek lainnya seperti itu. Oleh karena itu, urutan yang benar yakni yang dimensi titik itu yang paling atas, lalu bawahnya dimensi garis, dan yang ketiga ada dimensi area, seperti itu. Selain itu, kita juga bisa langsung mengecek atribut tabelnya. Nah, di sini dijelaskan, disebutkan terkait nama-nama objeknya, di mana ini nama-nama objek berdasarkan kabupaten. Lalu untuk jalan kita juga bisa mengeceknya. Nah, di sini. Sedangkan untuk pendidikan, di sini remarknya dia hanya menunjukkan terkait lokasi saja, karena di sini tidak disebutkan jenis sarana pendidikannya apa. Seperti itu. Dan tentunya jika kita tidak ingin menggunakan salah satu data, kita bisa menghapusnya dengan remove layer. Dan data tersebut akan terhapus pada Quantum.js, tapi dia tetap tersimpan pada data yang kita miliki. Selanjutnya kita bisa memunculkan label. Misalnya di sini kecamatan dan kita ingin memunculkan nama dari kecamatannya pada layar. Pertama kita cek terlebih dahulu atribut tabelnya. Nah, di sini dia ada pada kolom nama objek. Berikutnya kita bisa masuk ke properties. Dan kita langsung masuk ke label. Di sini kita pakai single label. Di value kita ubah dengan nama objek karena kita mau memunculkan nama dari kecamatannya, seperti itu. Nah, di sini kita apply dan dia bisa terlihat. Kita juga bisa mengatur font, jenis font dan size-nya. Misalnya jika menurut kita ini terlalu besar, kita bisa menggantinya. Dan jenis fontnya juga bisa kita rubah. Kita terapkan seperti itu. Selanjutnya, untuk menyimpan project kita bisa klik Save As. Lalu, karena di sini saya sudah menyimpannya, kita akan lanjut. Jadi kalau misalnya data spasial yang kita inginkan itu sudah ada di layer ini semua, dan misal kita sudah selesai menganalisisnya, maka kita bisa melakukan proses layouting dengan cara pencet project, dan di sini ada new print layout. Nah, di sini kita bisa beri nama layoutnya ataupun tidak. Nah, misal saya beri nama seperti ini, maka akan muncul jendela baru untuk layout. Di sini khusus. Lalu kita bisa menambahkan add map melalui add item dan add map, ataupun bisa langsung di sini yang sudah tersedia. Nah, setelah kita klik, kita bisa mengatur kira-kira seberapa besar ukurannya. Semisal seperti ini. Nah, ini masih bisa kita edit. Nah, berikutnya kita bisa mengatur kertas yang kita inginkan. Di sini kita pakai A4 saja, landscape atau potret ini bisa dipilih, tapi di sini saya akan memakai landscape. Dan selanjutnya kita bisa mengatur skalanya dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu
select konten. Nah, di sini lalu kita bisa mengganti skala yang kita inginkan. Misalnya nah, semisal seperti ini. Berikutnya jangan lupa untuk mengecek kembali sistem koordinat yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan WGS 84. Di sini sudah tersedia ya. Kalau belum tersedia, nanti kita bisa cari di bawahnya. Nah, kemudian kita klik OK supaya tidak salah sistem koordinatnya. Ini bisa kita perbesar dengan cara scroll seperti ini. Berdasarkan tampilan peta sekarang, peta ini masih tergolong mengambang dan berdasarkan ilmu kartografi, sebaiknya saat kita menampilkan peta, kita bisa menggunakan base map sebagai dasarnya. Nah, untuk menambahkan base map di sini, kita bisa menuju menu awal dan menuju ke browser panel. Di sini pada XYZ Tiles, kita bisa memilih base map mana yang mau kita pakai. Misalnya di sini saya menggunakan Google Hybrid dan kita sesuaikan posisinya. Nah, ini. Nah, XYZ Tiles ini juga bisa kita tambahkan base map lain dengan cara klik kanan, New Connection, dan di sini kita isi nama serta URL-nya. Untuk pengisian ini kita bisa cari di internet. Misalnya di sini saya sudah membuka website terkait hal tersebut dan saya ingin menambahkan Google Satellite karena saya belum punya. Kita copy dan ini juga bisa kita copy langsung seperti itu, lalu kita pencet OK. Nah, di sininya sudah muncul. Bisa kita drag dan kita sesuaikan. Untuk yang tadi bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya, begitu. Perubahan tampilan di sini juga akan mempengaruhi tampilan di sini. Nah, di sini dia ikut berubah juga. Berdasarkan tampilan peta, kita dapat melihat bahwa simbol titik sarana pendidikan di sini tidak terlalu menonjol atau mencolok karena dia berwarna gelap dan base map-nya juga di sini yang kita pakai berwarna gelap. Nah, berdasarkan ilmu kartografi, seperti yang kita ketahui bahwa simbol itu merupakan media komunikasi antara si pembuat peta dan pembaca peta. Oleh karena itu, visualisasi dari simbol haruslah jelas dan mudah dipahami. Nah, di sini kita bisa mengganti warna dari simbol-simbol yang kita pakai ini dan kita juga bisa mengubah ukurannya jika memang diperlukan. Untuk mengubahnya kita bisa kembali ke layar panel ini dan klik kanan pada simbolnya, pada SAP-nya. Di sini kita bisa menggunakan properties ataupun langsung dengan stylenya untuk warna. Kita bisa mencoba kira-kira warna apa yang cocok. Lalu di sini saya juga ingin mengubah warna dari simbol areanya. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengganti ukurannya dengan klik kanan properties. Di sini kita bisa mengganti size-nya. Bisa kita coba. Dan kita bisa langsung cek di layout-nya. Dia akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, tampilan ini tentunya lebih baik dari tampilan sebelumnya karena di sini kita bisa melihat
simbol titik lebih jelas dan warnanya juga cenderung lebih kontras dibandingkan dengan objek lainnya. Berikutnya, kita akan menambahkan beberapa unsur peta lainnya dan menyusun tata letaknya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit teori terkait penyusunan tata letak peta, di mana teori kali ini saya beracuan pada bahan buku ajar Praktikum Kartografi Digital dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur yang ada pada peta diantaranya berupa muka peta dan informasi tepi. Muka peta menggambarkan wilayah kajian, sedangkan informasi tepi dapat berupa legenda, orientasi, sumber data, dan lain sebagainya. Nah, pada penyusunan tata letak unsur-unsur tersebut, tentunya kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya pertama, terkait keseimbangannya dalam penentuan posisi elemen peta. Sebagai contoh, pada peta di sebelah kiri terlihat tidak seimbang karena dia berat sebelah dan dia beratnya di bagian kirinya. Sedangkan untuk peta yang sebelah kanan cenderung lebih seimbang. Lalu, kita perlu memperhatikan hierarki visualnya, yang mana hal ini berkaitan dengan unsur mana yang lebih penting dibandingkan unsur lainnya. Sebagai contoh di sini, judul memiliki hierarki visual yang lebih tinggi dibandingkan legenda, orientasi, dan skala. Oleh karena itu, di sini judul diletakkan di paling atas dan dia memiliki ukuran font yang lebih besar dibandingkan unsur informasi tepi lainnya seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan peletakan elemen terpenting pada posisi sentral, dan elemen terpenting pada peta adalah muka peta. Oleh karena itu, peletakan muka peta di sini contohnya dia sengaja ditaruh di posisi sentralnya. Selanjutnya, jenis visualisasi peta. Berdasarkan penggunaan peta terdapat dua jenis. Yang pertama ada peta yang berdiri sendiri atau standalone map, contohnya peta RBI. Dan yang kedua ada peta pada suatu jurnal, artikel, karya tulis, atau sejenisnya. Nah, di sini sudah ada contoh visualisasinya, yang pertama dan yang kedua. Perbedaan antara keduanya terletak pada kelengkapan unsur, di mana pada standalone map atau yang nomor 1 biasanya memiliki unsur-unsur peta yang lebih lengkap dibandingkan peta yang kedua. Hal ini dikarenakan pada standalone map harus memaparkan atau menyajikan keseluruhan informasi yang ingin disampaikan dari pembuat peta kepada pembaca hanya pada satu peta itu saja. Nah, pada peta yang kedua ini biasanya unsur-unsurnya itu tidak terlalu lengkap. Hal ini dikarenakan unsur yang tidak ditampilkan biasanya sudah disebutkan atau dijelaskan dalam jurnal, artikel, karya tulis, atau sejenisnya yang menaungi peta tersebut. Berikutnya, contoh layout dari peta yang berdiri sendiri. Di sini sudah ada layout dari peta RBI, dan layout ini sudah memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, produksi peta RBI itu layoutnya akan selalu sama seperti itu. Nah, sedangkan yang ini layout lainnya. Jadi, memang terdapat perbedaan pada peta dasar seperti RBI itu memang sudah ada ketentuan layoutnya, sedangkan pada peta tematik biasanya itu tidak ada, jadi kayak terserah gitu. Nah, selanjutnya ini contoh petanya yang standalone map. Dapat dilihat di sini dia memiliki unsur-unsur peta yang cukup lengkap, mulai dari judul, legenda, orientasi, skala angka dan skala bar, lalu ada sistem koordinat, sumber data, inset peta, pembuatnya, dan instansinya, seperti itu. Nah, berikutnya ini contoh layout pada peta yang ada di jurnal, artikel, karya tulis, ataupun sejenisnya. Dan di sini contohnya dapat dilihat bahwa unsur-unsurnya tidak terlalu lengkap dibandingkan yang standalone map. Berikutnya ini contoh peta yang ada dalam sebuah jurnal oleh Hidayati 2013. Di sini kita bisa lihat bahwa unsur informasi tepi yang terdapat pada peta berupa judul, lalu skalanya hanya skala bar atau skala batang, dan di sini ada legendanya, lalu di sini ada muka peta dan orientasinya serta grid-nya seperti itu. Jadi untuk informasi terkait sumber data dan pembuat petanya di sini tidak ditampilkan, begitupun dengan insetnya.
Baik, itulah beberapa teori penjelasan terkait penyusunan tata letak peta. Berikutnya kita akan langsung mencoba tutorial layouting pada Quantum JS. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan layouting petanya, dan di sini saya akan menggunakan jenis layout pada peta jurnal ataupun semacamnya. Nah, mungkin kita bisa cek kembali ukuran kertasnya. Di sini saya menggunakan A4 dan landscape. Berikutnya saya akan menambahkan judul dengan cara add item dan add label, ataupun kita juga bisa menggunakan item di sini. Add label ini jadi memang berfungsi untuk menambahkan teks pada peta. Jadi tidak hanya judul, tapi nantinya bisa digunakan untuk membuat sumber data, pembuat ataupun lainnya. Untuk mengedit tulisannya itu di main propertiesnya, jadi tidak langsung di sininya tapi harus ke main propertiesnya, dan kita bisa menuliskan setelah sudah selesai, kita bisa scroll ke bawah. Di sini bisa memilih fontnya dan juga bisa diatur ukurannya dengan cara scroll seperti ini ataupun dengan cara manual seperti ini. Begitu. Berikutnya kita akan mengatur posisinya, dia di center saja supaya rapi dan middle. Nah, untuk memperjelas tulisan ini kita juga bisa menggunakan background seperti ini, dan kita juga bisa menambahkan frame seperti ini. Ini bisa kita atur karena tadi judul merupakan salah satu unsur yang memiliki hierarki visual yang tinggi, jadi kita harus menonjolkannya. Baik, kurang lebih seperti ini judulnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan legenda dengan cara add item, lalu add legend, atau kita bisa memanfaatkan fitur di sini dan langsung kita klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengeditnya pada main properties dengan memberi judulnya legenda. Lalu kita juga bisa menghapus simbol yang tidak ingin kita tampilkan pada legenda dengan cara klik simbolnya lalu kita pencet tanda ini. Nah, kita juga bisa mengganti namanya dengan double klik, dan di sini kita bisa langsung mengetikkannya. Selanjutnya kembali lakukan hal yang sama. Berikutnya kita juga bisa mengganti jenis fontnya serta ukuran fontnya dengan cara scroll seperti ini. Begitupun yang bawahnya juga bisa kita ganti. Berikutnya kita bisa menambahkan frame atau kotak hitam. Dari sini backgroundnya sudah nyala ya, seperti itu. Jika sudah selesai, kita bisa menempatkannya pada lokasi yang kita inginkan, dan penempatan lokasi ini atau tata letak dari unsur ini dengan mempertimbangkan keseimbangannya. Kita juga bisa memindahkan atau menggeser si peta yang ada di dalamnya, menyesuaikannya seperti itu, dan kita cek lagi skalanya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan orientasi dan skalanya dengan cara yakni add item, lalu add north arrow,
Dan di sini kita bisa merubah bentuk yang kita inginkan. Karena peta yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, jadi kita perlu menyesuaikan penggunaan orientasi dalam bahasa Indonesia juga. Jika kita ingin menambahkan kata U, di sini ada contoh tapi dia dalam N atau North, jadi kita bisa menambahkan U atau utara secara manual dengan add label. Lalu kita tulis di sini. Dan kita bisa ubah seperti biasa ukuran fontnya. Dan setelahnya kita juga bisa merubah posisinya. Lalu kita sesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya saya akan menambahkan skala, yakni add scale bar. Kurang lebih di sini. Nah, di sini kita bisa mengganti bentuk yang kita inginkan dan terdapat beberapa macam. Ataupun kita bisa menggantinya dengan skala hanya dalam angka atau numerik. Gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan skala numerik terlebih dahulu. Berikutnya kita bisa sesuaikan lokasinya atau letaknya. Lalu saya akan menambahkan pula skala dalam batang seperti tadi, add scale bar. Dan di sini saya juga bisa memilih bentuk yang saya inginkan. Seperti ini. Bisa disesuaikan kembali. Nah, di sini saya ingin membuat tulisan angkanya itu berada di bawah skala batangnya dengan cara pada display, lalu di sini vertical label placement-nya saya bisa mengganti dengan below seperti itu. Lalu kita sesuaikan. Baik, kurang lebih seperti ini tampilannya. Berikutnya kita akan menambahkan grid dengan cara klik terlebih dahulu muka petanya, lalu di sini di grid dan kita tambah. Lalu kita modify gridnya. Dan di sini kita bisa memilih terlebih dahulu atau menentukan terlebih dahulu interval yang akan kita gunakan. Karena peta ini termasuk skala yang sedang, maka jika kita menuliskan misal 5 derajat dan di sini 5 derajat, dia belum muncul. Lalu kita coba perbesar 1. Nah, di sini dia sudah mulai muncul garisnya, namun tidak terlalu banyak. Kita juga bisa membuatnya 0,4. Di sini 0,4. Nah, seperti ini bisa dilihat. Berikutnya untuk menampilkan angka koordinat, kita bisa men-checklist draw koordinat dan di sini dia muncul koordinatnya. Dan sebelum itu kita harus memastikan bahwa sistem koordinat yang kita gunakan sesuai dengan muka petanya, yakni WGS 84. Oke. Lalu kita bisa mengatur posisi dari angka tersebut dengan cara di sini pada bagian left atau kiri menjadi seperti ini, vertical ascending, lalu bagian kanannya bisa kita sesuaikan seperti ini, vertical descending atau vertical ascending.
gitu. Berikutnya kita bisa mengubah bentuk dari gridnya, apakah cross seperti ini, dia ada tanda plusnya, ataukah marker dia berbentuk titik seperti ini, atau tidak ada sama sekali, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah frame-nya, apakah zebra ataukah interior. Mungkin harus diperbesar terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Interior dia ada garis di dalamnya, atau eksterior dia ada garis di luarnya, ataupun keduanya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan eksterior. Seperti ini, kita bisa menyesuaikan kembali kira-kira agar dia tidak terlalu mepet. Nah, tampilan layar utama sudah jadi, namun kita tetap masih bisa merubahnya. Di sini kita dapat melihat bahwa skala yang tadi kita buat itu kurang jelas dan kita bisa mengganti base map-nya, namun dengan catatan base map yang kita ganti tidak membuat si simbol utama ini menjadi kurang menonjol seperti itu. Jadi saya akan memilih kira-kira yang mana. Di sini saya akan mencoba dari OpenStreetMap. Nah, bisa dilihat bahwa simbol utamanya, simbol titik dan batas administrasinya ini masih mencolok. Untuk base map lama dapat dihapus. Lalu kita kembali. Nah, di sini dapat dilihat selain simbolnya yang tetap mencolok atau menonjol, untuk unsur lainnya juga terlihat lebih jelas seperti itu. Berikutnya kita akan mencoba untuk menambahkan inset peta di bagian sini. Namun sebelumnya kita harus mengunci terlebih dahulu tampilan layar utamanya. Dengan cara kita klik terlebih dahulu muka petanya, lalu pada layer kita lock layer dan lock style for layer. Jadi nanti saat kita melakukan apapun yang kita lakukan di belakang nanti, di sininya tidak akan berubah. Berikutnya, saya akan menambahkan inset peta, karena tadi sudah dikunci, kita bisa langsung ke halaman utama. Untuk inset peta, saya tidak menggunakan terlalu banyak simbol, dan di sini labelnya akan saya hapus juga. Seperti ini. Lalu untuk warna pada batas kecamatan akan saya rubah. Warna abu-abu gini seperti ini. Nah, selanjutnya dapat kita tambahkan inset peta dengan cara add new map dan kita drag. Nah, seperti ini. Ini masih bisa kita rubah-rubah, apakah skalanya kita perkecil atau perbesar. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya pada map 2 ini inset peta, sedangkan untuk map 1 adalah layar utama yang tadi. Nah, pada map 2 ini kita bisa menambahkan frame supaya lebih jelas. Lalu untuk menunjukkan wilayah kajian dengan overview, kita tambahkan, dan di sini map frame-nya yakni map 1 sebagai map utama. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita perkecil. Nah, sudah jadi inset petanya. Berikutnya, kita akan mengekspor layout pada peta.
Namun sebelumnya saya akan menambahkan terlebih dahulu frame pada muka peta. Setelah itu kita blok semua elemen yang akan kita ekspor. Di sini pada menu layout kita bisa memilih mengekspor dalam bentuk apa. Ada image, SVG, ataupun PDF, dan saya akan memilih dalam bentuk PDF. Setelah itu ketentuannya default, dan kita save. Di sini sudah jadi ekspor petanya, bisa kita cek. Seperti ini hasilnya. Baik, demikianlah tutorial pemetaan dan penjelasan terkait ilmu kartografi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.